energi orang membenci itu hanya berujung kepada kerugian yang menimpa kepada dirinya. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan duha kali ini, semoga Allah senantiasa berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita afiat. Dan yang paling penting, semoga kita mendapatkan pasangan-pasangan yang selalu membersamai kita di dalam cita rasa persahabatan ketika kita melewati masa senja sampai kita berjumpa dengan Allah. Ibu-ibu tahu kenapa Rasulullah itu diwafatkan tidak di medan jihad? Kenapa Rasulullah itu tidak diwafatkan ketika beliau di dalam masjid? Tapi Rasulullah itu diwafatkan di atas pangkuan paha Ibunda Aisyah. Banyak orang tidak menggali, kenapa kok Rasulullah tidak diwafatkan di masjid? Padahal masjid tinggal satu langkah dari rumahnya. Tapi justru Rasulullah itu diwafatkan di atas pahanya Ibunda Aisyah untuk memberi arti kepada kita. Salah satu kenikmatan takdir yang berjalan pada kehidupan manusia, yaitu ketika mereka diberikan pasangan, satu frekuensi, satu keinginan, satu visi, sampai ketika mereka meninggal pun, maka mereka saling mendampingi ketika mereka pulang menuju kepada alam barzah. Makanya maaf ya ibu, kalau nanti ibu-ibu mendapatkan suaminya masuk ke ICU, kondisinya sudah semakin ngedrop dan semakin turun, lalu sang dokter memberikan keterangan, maaf ibu, ini di bawah 40%. Kalau menurut pribadi saya dan hemat saya, dibawa pulang aja bu, atau dipindah ke kamar biasa daripada di kamar ICU, supaya ibu bisa ada di sampingnya, memberikan kalimat-kalimat yang menenangkan hatinya, bisa mentalkin kalimat la ilaha illallah di telinga kanannya, karena tidak ada orang yang pengen pulang menuju ke alam barzah kecuali dia bersama dengan orang terkasih yang ada di sampingnya, dan bukan dengan alat-alat yang menakutkan yang ada di ICU. Nah, inilah yang menjadikan kita berharap semoga kita bukan hanya diberikan jodoh. Kita menikah itu takdir, tapi kita dibersamakan dengan orang yang kita cintai sampai rambut kita memutih dan beruban dan kita meninggal di sisinya, maka itu merupakan karunia dan itu merupakan anugerah. Semoga setiap jodoh yang telah kita dapatkan bersama dengan pasangan kita itulah takdir manis, dan semoga kebersamaan kita dengan pasangan kita terus membersamai kita sampai nanti kita tua berjumpa dengan Allah, dan itu merupakan anugerah dan karunia. Makanya jangan pernah lelah berdoa. Makanya mendoakan istri dan mendoakan suami itu lebih diprioritaskan daripada kita mendoakan anak kita. Banyak pasangan itu, terutama ibu-ibu, yang sering sekali diuji hatinya oleh Allah hatinya dengan suaminya. Banyak ibu-ibu itu kalau ditanya, lebih prioritas mendoakan anak atau suami ibu? Anak Ustadz. Bahkan ketika saya pernah menyampaikan sebuah materi tentang mendahulukan suami dalam doa daripada anak, ada ibu-ibu ngomong, saya berat sekali ngamalkan sunnah ini. Padahal mendoakan pasangan itu selalu prioritas nomor 1. Kenapa? Pertama jawabannya,
Karena anak kita akan memiliki jalur takdir berbeda dan mereka memiliki jalur takdir sendiri-sendiri setelah kita nanti membesarkan mereka. Yang kedua, mana dalilnya bahwasanya mendoakan pasangan kita itu lebih didahulukan dan lebih diprioritaskan daripada mendoakan pasangan kita? Dalilnya ada pada surat Al-Furqan 74 ketika Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Disebutkan kata azwajina lebih dulu daripada kata dzurriyyatina. Disebutkan kata pasangan kita lebih dulu daripada kata anak kita. Karena memiliki sebuah makna yang sangat tegas. Doakanlah pasanganmu dulu sebelum kamu mendoakan anak keturunanmu. Inilah yang menjadikan kita sebagai penuntut ilmu. Ketika kita sudah melewati angka 40, Bu. Kita ini kan angka 40. Saya 45 tahun ini. Ibu-ibu 55, 65, 75. Maka sesungguhnya ketika kita sudah melewati angka 40, berarti kita sudah melewati lonceng yang pertama. Karena apa? Setiap orang ketika melewati angka 40, maka lonceng pertama sudah diperdengarkan. Kalau dia melewati 50, lonceng kedua diperdengarkan. Kalau 60 dia telah mendengarkan lonceng yang ketiga. Dan kata Rasulullah sedikit sekali yang melewati dan mendengar lonceng yang keempat. Maka itulah yang menjadikan kita semakin menambah terus amunisi kita mendoakan pasangan kita. Semoga pasangan itulah sebagaimana Aisyah dengan Rasulullah diwafatkan dengan saling memandang sebelum berjumpa dengan kehidupan alam barzah. Itulah yang menjadi sebuah keinginan kita. Saya sederhanakan dalam bentuk quote, menikah itu takdir, tapi bersama sampai kita tua, maka itu merupakan karunia dari Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Imam Qurtubi di dalam salah satu perkataan beliau, laisa hunaka syai'un aqarru li ainil bashar illa yajitu azwajahu mutina lillahi azza wa jalla. Tidak ada perkara yang paling menyenangkan seorang suami, seorang istri kalau mereka sudah menambah umur kecuali satu. Mereka mendapatkan pasangan yang sama-sama taat kepada Allah. Itulah perkara yang paling menyenangkan. Dan semoga itu kita dapatkan menjadi sebuah karunia. Amin, insyaallah. Jadi yang didoakan siapa? Suami. Kalau ibu-ibu kemarin mendoakan anak, ya semoga suaminya selalu bersabar. Alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Memiliki hati yang gampang bersyukur itu susah. Karena memiliki hati yang bersabar pada setiap ujian itu terkadang lebih gampang. Tapi memiliki hati untuk senantiasa bersyukur itu tidak gampang. Kenapa? Karena ternyata setiap bertambahnya kenikmatan itu terkadang sensitivitas kita terhadap nikmat itu semakin standarnya itu semakin tinggi. Dulu ingat ibu-ibu ketika masih SMA, mungkin sebagian dari kita ada yang dari keluarga pas-pasan. Dulu ketika kita masih SMA, masih struggling, maka ketika kita mendapatkan uang 50.000, rasanya itu syukur banget. Karena kita bisa membuat sebuah planning, 50.000 bisa makan 3 hari. Mendapatkan 50.000 terasa nikmat. Kenapa? Karena pada saat itu sudah angka besar bagi kita. Makan telur terasa nikmat sampai kita rela membagi telur menjadi 2. Pagi makan telur setengah, siang makan telur setengah. Tapi terasa nikmat. Tapi terkadang, kadang-kadang kalau nikmatnya ditambah sama Allah, penyakitnya manusia itu sama di mana-mana. Kalau nikmatnya ditambah, standar syukurnya itu jadi tambah tinggi. Akhirnya apa? Yang asalnya 50.000 dulu bersyukur. Maka ketika standar nikmatnya itu ditambah, standar syukurnya itu jadi lebih susah lagi. Dulu 50.000 sudah cukup membuat bersyukur, sekarang enggak. Sekarang kalau belum ada uang 5 juta belum bisa dikatakan bersyukur. Makanya maaf ya Bu, kadang-kadang kita punya uang 50.000 di kantong, tapi kita merasa kayak nggak ada rezeki. Padahal bagi sebagian besar 50.000 orang kalau kita tanya kepada pemulung sampah yang masih jalan, 50.000 itu bisa dia tempatkan untuk belanja untuk makan 3 hari. Karena begitulah manusia.
Dulu ketika kita belum punya uang, atau biasanya ada manusia gaji UMR, dia melihat mobil EPV aja sudah nikmat. Ya Allah, punya mobil EPV aja deh, sudah alhamdulillah. Karena pada saat itu gajinya masih UMR. Tapi ketika gajinya sudah naik, misalkan 50 juta, standar syukurnya itu jadi naik. EPV tidak lagi nikmat. Nikmatnya itu bertambahnya standar mobil yang dia ingin miliki. Itulah manusia, Bu. Makanya akhirnya jangan kita mempersepsikan syukur itu gampang. Enggak, syukur itu susah. Syukur itu sulit, dan itulah yang menjadikan kita paham. Memiliki hati yang gampang bersyukur itu tidak gampang. Makanya kenapa Nabi Sulaiman ketika melihat semut, dia bisa bersyukur, dan Allah puji syukurnya Nabi Sulaiman ketika melihat semut. Karena semut dibandingkan seluruh yang taat kepada Sulaiman, seluruh yang memberikan loyalitas kepada Sulaiman, semut itu paling kecil. Ada gajah, ada ifrit, ada jin, ada burung, semuanya patuh kepada Sulaiman. Tapi Sulaiman itu ketika bersyukur bukan ketika melihat gajah, bukan ketika melihat kuda perang, tapi justru ketika melihat semut yang selama ini jarang membersamai pasukannya Nabi Sulaiman. Itulah hati yang sensitif. Dia gampang bersyukur kepada Allah. Dan itu yang paling susah. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, hati yang dicintai oleh Allah adalah hatinya ketika nikmatnya sedikit dan ketika nikmatnya banyak, dia paling sensitif terhadap kesyukuran yang Allah berikan kepada hidupnya. Ibu pernah saya ceritain kan, kalau tidak salah Aroyan pernah saya sampaikan, saya pernah mendapatkan kisah nyata, Bu. Saya pernah jalan ke Jogja bersama istri saya. Lalu di perempatan lampu merah, saya mendapati ada pengemis, bukan pengemis, pengamen. Pakai jilbab kecil, agak lusuh jilbabnya, dia ngamen. Ngamennya pakai tepuk tangan. Gini. Saya tidak mempermasalahkan masalah ngamennya, itu masalah fikih lah. Nanti ada pembahasannya. Tapi kalau saya, Bu, ngamen itu tetap saya kasih. Kenapa Ustadz ngasih pengamen? Ada 3 alasan. 1, saya tidak mau mengukur ukuran sepatu saya dengan ukuran sepatu pengamen. Saya memilih jalur pendapat lagu itu haram. Tapi kan saya tidak memaksakan apakah dia langsung paham apa yang saya pilih, kan tidak bisa. Yang kedua, kenapa saya tetap ngasih pengamen? Yang kedua, kita ngasih pengamen dengan harapan supaya pengamen itu bisa mendapatkan berkah dari harta halal yang kita berikan. Yang ketiga, alasan saya kenapa tetap ngasih pengamen. Yang ketiga, ngasih pengamen dengan tujuan menghormati pilihan dia. Karena apa? Bisa jadi dia pernah ditaruh di garong, bunuh, jadi pencopet. Tapi semua pilihan itu dihindari. Dan dia lebih memilih pengamen untuk tidak melukai orang lain. Saya ketika ngasih sama pengamen ibu-ibu, Bu, saya kasih 10.000. Masih ingat kisah ini? Saya kasih dia 10.000. Dia kaget dengan pemberian 10.000 yang saya berikan. Di balik jendela saya buka, ini ibu. Dia langsung refleks berkata, saya tidak punya kembalian, Pak. Saya tidak punya susuk. Tahu susuk? Susuk yang dipasang di sini loh, Bu. Oh enggak ya. Susuk itu kembalian. Saya tidak punya susuk, Pak. Enggak apa-apa, Bu, buat ibu. Bapak yakin? Iya. Kelebihan, Pak? Enggak, Bu, buat ibu saja. Lalu dia mengucapkan, Masya Allah, Pak, terima kasih. Lampu hijau, saya jalan. Lalu pada saat saya jalan, saya refleks melihat sepion mobil saya. Dia berjalan, dia cium itu uang 10.000, Bu. Jangan ibu tanya, gimana hukumnya sunnah mencium uang? Jangan gitu. Bukan itu. Bukan itu point of view-nya, itu bukan itu. Jangan dikit-dikit mau salahkan gitu dong. Point of view-nya adalah dia 10.000 aja sudah bisa bersyukur kepada Allah. Coba ibu bayangkan kita 10.000 kita ngerasa kayak nggak ada uang. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Hatinya dia 10.000 dia bisa mencium uang dan bersyukur dengan penuh sukacita kepada Allah, ataukah kita ada puluhan miliar di rekening kita baru bisa bersyukur kalau di kantong kita ada cek senilai 1 miliar, baru kita bisa bersyukur kayak pengemis yang bersyukur ketika 10.000 itu dia dapatkan. Tentunya yang pertama yang Allah pasti lebih cintai. Itulah yang menjadikan kita paham, Bu. Nikmat itu
tidak secara otomatis menjadikan kita bisa bersyukur. Makanya kita ingat perkataan para ulama salaf. Ujian yang membuatku sabar terkadang lebih aku cintai daripada nikmat yang membuatku lupa untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah, Bu. Jangan hanya rumahnya, tapi ada bawang merah di dalam dapur kita. Bersyukurlah ketika kita masih ada punya lombok. Bersyukurlah ketika kita masih punya nasi dan beras. Karena pada dasarnya itulah yang luput kita syukuri, dan akhirnya syukur itu kembali pada diri kita dalam bentuk yang jelek ketika kita tidak memberikan sukacita di dalam kita bersyukur. Makanya Allah menyampaikan pada surat Luqman ayat yang ke-12. Tolong dibuka, movie-nya dibaca. Bismillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ada sebuah kata yang sangat indah untuk kita jadikan menjadi sebuah pegangan kita, Bu. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang bersyukur itu sebenarnya bukan kebutuhannya Allah. Bersyukur itu bukan semata-mata ibadah. Tapi Allah itu menjelaskan siapapun yang dia bersyukur sejatinya. Syukurnya itu cara dia berterima kasih kepada apa yang ada pada hidupnya. Syukur itu self-love. Syukur itu cara kita mencintai kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Yang salah bukan apa yang baru kita peroleh. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang lain. Tetapi yang salah adalah ketika kita kurang memberi makna pada setiap kesyukuran, pada setiap apa yang kita peroleh pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita paham. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita, karena syukur itulah yang menjadikan rumah kita terasa lapang. Syukur itulah yang menjadikan mobil kita terasa nikmat. Syukur itulah yang menjadikan suami dan istri kita terasa sangat membahagiakan kita. Karena kesyukuran itu dia mengubah yang hitam menjadi putih, mengubah yang keruh menjadi bening, dan syukur itu mengubah yang kotor menjadi bersih. Itulah kesyukuran kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur di dalam sisa kehidupan kita. Amin insyaallah. Ibu-ibu Majelis Talim Ar-Royan yang semoga Allah rahmati. Kita akan membahas tentang sebuah tema, dan tema kita pada kesempatan hari ini adalah surga kecil sebelum surga besar. Sudah? Mari kita bahas. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, semakin kita bertambah umur, semakin kita semakin paham bahwasanya surga, bahwasanya kehidupan di dunia itu ya begini-begini saja. Kalaupun kita hari ini ditakdirkan kaya raya itu tetap membatasi kita. Karena apa? Seluruh kenikmatan di surga itu ada ikatan yang membatasi, yang telah dibuat oleh Allah menjadi fitrah pada kehidupan. Ibu hari ini kaya raya, dengan nilai rekening puluhan miliar misalnya, bagaimanapun tetap ada sebuah keterikatan di dalam kehidupan kita. Naik mobil tetap kita harus pakai safety belt. Walaupun mobil itu harganya 3 miliar. Kita tidak bisa gerak kemana-mana. Sekalinya kita tidak pakai safety belt, risiko kita meninggal dunia ketika terjadi kecelakaan naudzubillah min dzalik semakin besar. Semakin kita tua, dokter yang menjadi pendamping kita dan menjadi penasehat kesehatan kita akan terus nelpon kita. Bu, jangan terlalu banyak makan gula, dikurangi makan enaknya. Sama bukan hanya gula, sampai urusan garam pun kita pun diberitahu jangan terlalu banyak gula dan garam. Karena kalau bisa makanannya itu sesehat mungkin.
Itulah yang menjadikan kita semakin paham apa yang dikatakan ahlul hikmah. Nikmatnya dunia itu pasti ada batasannya. Dan sesungguhnya dunia itu selalu memiliki batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati. Kita biasanya baru diberikan kelapangan dunia, biasanya manusia di atas umur 40. Pada saat matanya sudah mulai melemah, pendengarannya sudah mulai melemah, tingkat fisiknya sudah mulai melemah. Karena pada dasarnya Allah ingin memberikan sebuah arti kepada kita. Nikmatnya di dunia itu pasti ada batasan dan limited yang kamu harus pahami. Suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho. Itulah yang dinamakan dengan kenikmatan di dunia. Maaf ya Bu, kalaupun Ibu punya 50 miliar, saya punya 1 miliar. Makanya tetap sama, kita tetap satu piring. Tidurnya pun tetap sama, di atas kasur 2 kali 2 meter. Itu pun sudah cukup bagi kita untuk tidur. Kenapa? Karena kenikmatan di dunia itu tidak menambah kenikmatan hidup kita. Karena semua itu ada takaran yang sudah dibuat oleh Allah, suka atau tidak suka, itulah fitrah yang berjalan pada kehidupan. Setelah kita paham bahwasanya pelajaran hidup ngasih tahu sama kita bahwasanya di dalam kehidupan ini ada keterbatasan, itulah yang menjadikan kita harus berpikir dari sebuah pemikiran sempit. Oh, saya ini tidak boleh fokus kepada persoalan fasilitas. Tapi bagaimana saya itu mendapatkan sebuah proses kelapangan sebelum saya itu berjumpa dengan Allah. Dan sesungguhnya kenikmatan yang kita tuju bukan kenikmatan bendawi atau kenikmatan fisik. Tapi sesungguhnya yang kita inginkan adalah gimana saya bisa mendapatkan ketenangan sebelum kita berjumpa dengan Allah. Karena ternyata tanpa kita tahu, ternyata sebelum kita bicara surga nanti dalam kehidupan di akhirat, ternyata ada surga pada kehidupan di dunia yang Allah berikan hanya untuk mereka yang berusaha menggapai tentang surga di dunia. Karena surga di dunia itu ada sebelum seseorang itu mendapatkan surga dalam kehidupan kelak di akhiratnya. Ibu, saya berikan contoh. Ibu kalau naik pesawat eksekutif, apa fasilitas yang kita dapatkan di bandara? Kita mendapatkan lounge. Lounge kita biasanya sesuai dengan harga tiket kita yang mahal. Lounge-nya enak, ada tempat pijetnya, ada tempat makannya, minumnya gratis, semua fasilitas itu. Kenapa kita dapatkan? Karena kita membeli tiket kelas bisnis dengan harga 3 kali lipat atau 2 kali lipat dari harga tiket reguler biasa. Maka sama pula ketika kita memahami bahwasanya ternyata naik pesawat eksekutif, kita sudah bisa merasakan aura eksekutifnya pesawat yang akan kita naiki. Semenjak kita sampai di bandara, kita mendapatkan privilege yang tidak sama dengan mereka yang membeli tiket reguler biasa. Sama sebenarnya. Orang itu biasanya ketika mereka akan mendapatkan surga, kata Imam Ibnu Taimiyah, Allah berikan surga kepadanya di dunia sebelum Allah memberikan kepadanya surga di akhirat. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah itu apa? Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, Man inna fid dunya la jannatun. Man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Ini menjadi sebuah peringatan untuk kita. Di dunia ini ada surga. Kalau ada manusia sampai ngelewatin masa-masa usianya sampai dia meninggal dunia, kok dia tidak merasakan surga di dunia? Sejatinya dia tidak akan pernah merasakan surga di akhirat. Karena apa? Surga di akhirat itu harus dimasuki sama alumni surga di dunia ketika mereka mendapatkan privilege itu dari Allah. Saya ulang kembali perkataan Ibnu Taimiyah. Inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Yang mana ketika surga di dunia ini tidak kamu dapatkan, kamu tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Karena surga di akhirat itu didapatkan sama alumni penduduk surga di dunia ini. Inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Makanya disinilah kita menuliskan, sesungguhnya di dunia ini terdapat surga mungil. Maka barang siapa yang tidak meraih surga di dunia akan sulit meraih surga dalam kehidupan mereka di akhirat.
Setelah kita paham, maka ini sekaligus pula menjadi sebuah evaluasi buat kita. Apa itu surga pada kehidupan di dunia yang kita harus mengerti dan harus kita pahami. Supaya kita mampu meraba diri kita, apakah diri kita itu mendapatkan itu ataukah tidak. Karena kita bahaya. Kalau usiamu sudah mulai memasuki musim senja, ketika usiamu sudah mendekati waktu maghrib, ketika waktu maghrib itu waktu perjumpaan kita dengan Allah, kalau kita belum bisa menjawab pertanyaan simple dan basic dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, pernahkah kamu merasakan surga di dunia? Maka kita khawatir. Jangan-jangan urusan barzah kita berantakan, urusan akhirat kita berantakan. Hanya disebabkan karena kita tidak pernah mau secara jujur menjawab surga di dunia sudah didapatkan ataukah belum. Maaf ya Bu, ini bukan untuk memvonis orang. Nanti jangan sampai pulang di sini lalu Ibu komen, kelihatannya kamu belum pernah dapetin surga di dunia deh, gitu. Nggak usah gitu. Tapi ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Next. Maka Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan kepada kita bahwasannya surga di dunia itu letaknya bukan di material, bukan pula di finansial. Walaupun material dan finansial tetap kita butuhkan, bukan berarti kita menceraikan dan mengharamkan material dan duniawi, karena Islam tidak pernah mengharamkan dunia secara mutlak. Tapi sesungguhnya surga mungil itu bertahta di dalam hati manusia. Siapapun yang gagal melihat, hatinya justru berantakan. Dan siapapun yang tidak melihat kepada bilik jiwanya, maka dia tidak akan mendapatkan surga itu. Dan saya yakin surga itu ada pada kehidupan di dunia. Maaf ya Ibu, saya cerita kisah nyata. Saya pernah datang, dan beliau pun pernah datang ke sini. Ada orang kaya raya di Jakarta. Sebagian orang bilang rekeningnya nomornya tidak ada nomor serinya. Ketika beliau datang, beliau berkata kepada saya pada saat itu, saya ini sepi Ustaz, saya merasa ada yang kurang. Hidup saya terasa hampa. Anak saya sudah besar-besar, mereka memiliki perusahaan masing-masing. Dan menjadikan saya bingung, apa sih yang saya harus lakukan di dalam kehidupan saya. Masya Allah ya, dia nangis. Saya tanya sama beliau, Ibu nggak ikut Pak? Dia nggak mau ikut Ustaz. Anak-anak sibuk dengan pekerjaan mereka di perusahaan yang saya bagikan untuk mereka. Masya Allah ya. Ini kira-kira beberapa bulan sebelum terjadi pandemi. 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Tapi di sisi yang lainnya Ibu, saya pernah ngajar di pabrik yang ada di Cikarang. Lalu ada salah satu jamaah yang saya kenal lama, lalu mengundang saya makan di rumahnya. Gajinya cuma UMR sih. Ketika saya datang ke rumahnya, habis kajian, habis asar, saya diajak ke rumahnya yang tidak jauh dari pabriknya. Saya ketika datang, melihat langsung beliau pulang, standar motornya, disambut sama istrinya dengan bahagia. Anaknya 3 menghampiri beliau dengan rasa bahagia. Makan kita dengan masakan yang dibuat oleh istrinya. Setelah itu beliau ngeteh sama saya dan rasanya bahagia betul. Saya tuh melihat, Masya Allah ya. Beberapa bulan yang lalu, saya pernah melihat ada seorang yang diberikan kelapangan harta, seakan uangnya tidak memiliki nomor seri, tapi merasa kesepian. Di satu sisi, Allah perlihatkan hari ini, ada orang gaji UMR, tinggalnya di daerah Cikarang, Cibitung, tapi ternyata dia merasa bahagia betul, walaupun gajinya UMR tidak sampai menyentuh 5 juta. Apa yang kita ambil? Pelajaran nyata yang Allah perlihatkan di sekitar kita, disitulah kita semakin paham bahwasanya sejatinya surga di dunia itu bukan terletak kepada material dan finansial, tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, surga itu ada pada hati manusia. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham bahwasanya ketika kita hari ini sudah mulai menyadari pertanyaan basic yang harus kita jawab, apakah saya sudah merasakan surga di dunia? Maka pertanyaan itu tidak akan pernah kita dapatkan
di pemandangan dengan view-view menakjubkan dan mempesona, tetapi sesungguhnya surga di dunia itu bukanlah air terjun, surga dunia itu bukanlah pemandangan gunung, surga di dunia itu bukanlah air laut yang begitu bersih, tapi surga di dunia itu terletaknya pada hati yang dikatakan oleh para ulama. Dan disitulah kita semakin paham. Disinilah kita akhirnya memahami sebagaimana surga pada kehidupan di dunia. Maka Allah menyampaikan kepada kita pada satu ayat. Next. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Makanya Allah itu menyampaikan di dalam surat Ad-Dariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka Allah lalu menyampaikan kepada kita, loh, di dalam diri kamu itu apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi perjalanan paling jauhnya manusia itu bukan naik ke puncak gunung, tapi perjalanan terjauhnya manusia itu sebenarnya kepada dirinya sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan? Salah satu makna tafsir yang ada pada surat Ad-Dariyat 21, sebenarnya surga yang aku janjikan pada kehidupan di dunia itu ada pada diri kalian. Loh, emang kalian tuh nggak ngelihat? Jangan sampai akhirnya kita salah sasaran dan salah target, menyangka bahwasanya surga di dunia itu sebatas pemandangan dengan view yang mempesona. Bukan. Tapi jawabannya kembali kepada apa yang Allah sampaikan pada surat Ad-Dariyat 21. Loh, diri kalian itu loh, sesungguhnya di dalamnya ada sebuah kenikmatan surga. Apakah kalian tidak memperhatikan itu? Maka disitulah kita semakin memahami betul bahwasanya surga itu ada dan surga itu tidak jauh dari kehidupan kita selama ini. Tapi kita sering sekali disalah sasarkan oleh setan dan disesatkan oleh setan. Kita menyangka surga itu ada di Lombok, kita menyangka surga itu di Bali, kita menyangka surga itu ada di Damaskus, kita menyangka surga itu ada di tempat-tempat yang kita tuju dengan keindahan alam. Padahal salah. Surgamu itu ada pada hatimu kalau kita memperhatikan. Next. Makanya kita akhirnya mengetahui kalau orang sudah mati hatinya, maka dia tidak akan ada surga. Karena apa? Surga itu harus dengan hati yang hidup. Makanya Ibnu Rajab mengatakan orang yang paling celaka itu orang yang mati hatinya sebelum mati jasadnya. Karena dia tidak akan pernah merasakan nikmat apapun. Karena salah satu sumber yang menghidupkan kehidupan surga pada kehidupan kita itu apa? Ketika hidup hati kita. Lalu hati kita yang menjadikan kita hidup jasad kita. Dan siapapun yang sudah mati hatinya, dia pada dasarnya tidak akan pernah mampu untuk mendapatkan surga di dunia kalau sudah mati hatinya. Makanya kalau orang, saya kemarin mendapati ada satu kabar bahwasanya ada seorang kakek-kakek melakukan perzinahan dan perzinahannya terekam oleh CCTV dan yang mengetahuinya hanya adalah anak dan cucunya. Bukankah itu sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya? Tapi itulah yang terjadi. Kalau seseorang itu sudah mati hatinya, maka sesungguhnya pada dasarnya tidak akan ada surga sampai dia berjumpa dengan Allah dalam kondisi hatinya mati. Karena orang yang paling celaka itu orang yang mati hatinya sebelum mati jasadnya. Lah ibu-ibu tahu nggak? Sebagaimana surga di akhirat itu memiliki 8 pintu. Jadi surga di akhirat itu memiliki 8 pintu. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu aiman, ada pintu jihad. Terus ada pintu, nggak ada pintu aroyan. Iya, pintu puasa itu pintu aroyan. Iya, benar-benar. Pintu puasa. Ya. Kemudian ada pintu apa itu? Ada pintu taubat, ada pintu ridho, ada pintu memaafkan. Maka selayak surga yang memiliki 8 pintu, maka hati yang akan memberikan rasa kenikmatan pada manusia, yang akhirnya manusia itu lapang dan menikmati kehidupan, yaitu ketika manusia itu mampu membagi dan mengiris bilik hatinya menjadi 8 sifat. Yang mana kalau ibu dan saya mampu nanti untuk menjadikan hati kita ada 8 bilik pada hati kita, siapapun
yang mampu membagi hatinya ada 8 bilik sebagaimana surga itu memiliki 8 pintu, maka itulah orang yang paling tenang ketika nanti menghadap kepada Allah. Kenapa? Dia pasti merasakan sensasi ketenangan yang tidak dirasakan sama orang yang tidak pernah membagi bilik hatinya dengan 8 hal. Sebagaimana surga itu memiliki 8 pintu. Mungkin ada yang masih bertanya, Ustadz, kenapa kok surga itu ada 8 pintu, Ustadz? Surga itu ada 8 pintu karena pada dasarnya karena manusia diberikan kesempatan yang sama untuk masuk surga. Ada di antara ibu-ibu susah sholat, tapi ternyata mudah untuk puasa. Sholatnya hanya sebatas sholat yang wajib. Sholat sunnahnya susah banget. Tapi giliran puasa gampang. Ada di antara ibu-ibu, ada yang puasanya gampang banget. Tapi ternyata sedekahnya susah. Ada orang yang sedekahnya susah, tapi gampang memaafkan. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Kenapa 8 pintu yang ada pada surga? Supaya setiap manusia selalu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Lah, para ulama lalu menerangkan kepada kita apa yang harus kita racik, apa yang harus kita olah supaya hati kita memiliki sebuah ketenangan. Karena semakin kita tua, Bu, tidak ada yang paling kita inginkan kecuali ketenangan. Kita ini karena semakin tua, tidak lagi kepuasan yang kita kejar. Kita tahu kok puas itu belum tentu tenang. Puas itu belum tentu bahagia. Kita ini semakin kita bertambah umur, tidak ada yang paling kita inginkan kecuali adalah sebuah ketenangan. Dan ketenangan itu merupakan salah satu sifat di antara surga pada kehidupan di dunia. Makanya kan kita lihat kan rumah yang apabila di situ rumah itu berbau surga, rumah itu tidak ada teriakan karena tenang. Makanya kalau rumah terlalu banyak teriakan penghuninya, itu salah satu ciri-ciri penghuni neraka. Terlalu banyak teriakan rumahnya. Sama pula, sesungguhnya kita ketika membahas bahwasanya surga ini memiliki 8 pintu, maka sejatinya kita juga harus memiliki 8 perkara. Dan 8 perkara ini merupakan komitmen besar pada kehidupan kita. Dan saya tidak mengatakan mudah. Kenapa? Karena sesungguhnya 8 bilik yang harus kita bagi pada kehidupan kita, itulah yang menjadi sebuah kewajiban besar di sisa kehidupan kita. Dan itu tidak semua orang mampu melewatinya dengan keberhasilan. Sekarang, apa itu 8? Sifat yang harus dimiliki oleh hati kita, supaya hati kita merasakan ketenangan sebelum kita berjumpa dengan Allah. Maka sesungguhnya ada 8 yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. 8 sifat. Kalau kamu sudah mampu melakukan perkara 8 itu pada kehidupanmu, Allah akan memberikan kepadamu cash dan kontan, kenikmatan, kelapangan dan ketenangan pada kehidupan di dunia. Sebelum nanti ujungnya dan puncaknya merayakan kesenangan pada kenikmatan surga di akhirat. Next. Yang pertama yang dikatakan oleh para ulama, yang pertama, memaafkan. Kita, Bu, semakin tua hidup kita, perkara yang kita harus berdamai di usia tua kita itu apa? Belajarlah untuk memaafkan kepada siapapun yang pernah menggores luka pada kehidupan kita. Memaafkan itu bukan semata-mata tentang siapa yang kita maafkan, tapi memaafkan itu tentang perkara bagaimana kita mencintai hati kita, supaya hati kita tidak menyimpan nama orang yang kita benci di dalam jiwa kita, di mana menyimpan nama di dalam hati menjadikan hati kita akan kelelahan dan keletihan. Kalau sisa hidup kita masih ada satu nama yang kita benci dan kita berikan energi negatif setiap kita mengingat namanya. Sejatinya, ia bukan tentang memberi maaf terhadap orang lain, tapi proses memberi hati dengan surprise hadiah tercantik untuk tersenyum. Karena dendam itu merenggut senyuman hati tanpa terasa. Ibu-ibu tahu nggak ada sebuah kata dalam bahasa Inggris? Hate is heavy. Benci itu berat. Bukan rindu.
Rindu itu sinetron picisan anak-anak Indonesia. Maka sesungguhnya inilah perkara yang sejatinya dalam proses kita ketika kita memasuki usia senja itu harus belajar memaafkan. Karena memang banyak peristiwa dan takdir yang berjalan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ada yang datang membawa luka, ada yang datang membawa duri, membuat kita tergores. Ada pula yang datang mengambil hak kita, ada pula yang datang lalu mengambil apapun yang kita miliki dan melucuti apapun yang kita dapatkan pada kehidupan kita. Maka memaafkan itu merupakan perkara besar. Makanya saking betapa besarnya perkara ini, ibu sadar salah satu nama surga itu namanya tuh salah satunya pintu memaafkan. Makanya maaf ya, mari kita lihat di sini. Tolong diletakkan dulu pulpennya. 8 pintu surga, pintu sholat. Kita secara logika bisa memaklumi. Sholat itu memang berbuah manis dengan surga. Pintu puasa kita bisa maklum. Pintu sedekah kita maklum. Pintu jihad kita maklum secara logika. Pintu aiman yang masuk surga 70.000 tanpa hisab. Kita bisa memaklumi. Terus pintu tobat kita bisa memaklumi. Pintu ridho kita bisa memaklumi. Lalu tiba-tiba nyempil nomor 8. Pintu memaafkan. Padahal selama ini kita mendapatkan dalam pelajaran hidup kita, orang tua kita kalau ingin memberikan nasihat kepada kita, nak kalau pengen masuk surga jaga sholat. Tapi jarang sekali orang tua kita berkata, nak kalau pengen masuk surga belajarlah memaafkan. Padahal dia termasuk salah satu nama pintu surga. Karena inilah perkara yang terkadang bisa membebani hati kita, Bu. Banyak orang kadang-kadang begitu tenang, dia datang ke kajian, dia bisa fokus mendengarkan, tapi di dalam hatinya ketika mendengar satu nama, dia membenci nama itu. Dan dia akan membawa getaran negatif dari apa yang dia dengarkan dari nama seseorang sampai dia pulang ke rumahnya. Dan terkadang dia butuh untuk rilis kebenciannya sampai berhari-hari. Saking begitu besarnya nama itu pernah menggores luka di dalam dirinya. Siapa yang menjadi korban pertama kali kalau kita sudah dalam kondisi tidak memaafkan? Yang menjadi korban pertama kali hati kita, Bu. Hati kita lelah. Dan kalau hati kita sudah lelah, kayak badan yang sudah lelah. Badan kalau sudah lelah, diajak kebaikan pun tidak akan bersemangat. Ayo lari, enggak. Saya lelah. Makan soto, enggak. Saya lelah. Coba ibu habis dari sini lelah. Pulang ke rumah, diajak suami. Sudah sampai rumah, sudah. Makan soto Blok M. Maaf, saya lelah. Makan restoran Lebanon di depan itu internasional Bino bisa. Enggak, saya lelah. Kenapa? Karena setiap kelelahan itu menjadikan kita tidak akan bisa untuk mendatangi setiap aktivitas. Sama, kita terkadang hati kita ini lelah, Bu. Karena apa? Kita terlalu banyak menyimpan satu nama itu terus kita hadirkan pada hati kita patri dengan palu di dalam hati kita, lalu kita membencinya, lalu tanpa kita sadari, kalaulah pintu surga itu adalah salah satunya pintu memaafkan, kalau kamu belajar memaafkan, sebesar itulah kemaslahatan surga kamu rasakan di dunia. Kalau kamu tidak belajar memaafkan, sebesar itulah adab neraka kamu rasakan ketika kita selalu merasa sesak dengan nama yang kita benci. Paham maksud saya di sini, Bu? Makanya ibu sampai tahu nggak perkataan dari Imam Ibnu Qudamah? Ibnu Qudamah itu sampai berkata, memaafkan itu saking Allah seneng, karena itu dampaknya besar pada kehidupan kita. Sampai Allah itu menyampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara kalau tidak salah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dibuka Qur'annya. Afan Asy-Syu'ara ayat 40. Dibaca umufinya. Bismillah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tuh. Allah itu sampai mengatakan dalam satu bentuk kabar gembira yang maha besar diskonnya. Mega diskonnya itu apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun manusia, kalau dia itu memaafkan,
wa aslaha, dan dia tetap berbuat baik setelah dia terluka, dia terdolimi, dia memaafkan karena Allah, maka Allah menyampaikan di closing ayat itu, fa'ajruhu 'alallah, pahalanya itu nanti yang memberikannya adalah Allah langsung. Kenapa yang memberikan itu Allah langsung? Karena saking besarnya bobot pahala itu sampai tidak mampu ditanggung dan dipikul oleh para malaikat. Dan yang bisa menanggung dan memikul beratnya dan bobotnya pahala itu hanya Allah yang Maha Kuat. Saking besarnya pahala untuk memaafkan. Memaafkan, Bu. Siapa sih kehidupan ini yang tidak pernah benci sama orang, Bu? Tidak usahlah kita ya sok mengatakan, saya tidak pernah benci orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Udahlah, nggak usah sok diplomatis sama saya. Kalau Allah sampai menyampaikan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, itu berarti Allah tahu bahwasanya setiap orang itu memiliki sebuah kelemahan, bahwasanya dia kalau terluka, ujian manusia itu adalah begitu sulit untuk memaafkan. Dan itu yang akan menjadi beban berat. Kalaupun akhirnya kita belajar untuk memaafkan, bukan karena orang yang kita maafkan itu pantas mendapatkan maaf, bukan. Tapi karena kita ingin untuk meringankan beban pada hati kita. Karena ada yang lebih berhak untuk kita berikan pada hati kita. Dengan nama yang kita cintai daripada kita sibuk memberikan negatif kepada apa yang kita benci pada nama-nama itu. Makanya Rasulullah itu memaafkan. Rasulullah itu memaafkan. Makanya kemudian para ulama lalu menerangkan kepada kita, siapa orang yang paling berhak kita maafkan pada kehidupan kita? Para ulama lalu mengatakan ada dua, Ibu. Satu, bapak dan ibumu. Kalau mereka dulu belum mampu memberikan sesuai dengan apa yang ibu dan bapak inginkan. Ketika belum mampu menyekolahkan dengan apa yang diinginkan, ternyata pernah membuat keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Maafin bapak dan ibumu. Karena bisa jadi mungkin orang tua kita pun sedang menghadapi masalah berat di sepanjang hidupnya ketika kita telah menjadi anaknya. Saya pernah, Bu, mendapati ada seorang bapak dikomplain sama anaknya. Anaknya merasa, saya kena hutang pengasuhan, Ustadz. Padahal saya kenal anak itu. Saya kenal bapaknya. Anaknya nangis, anaknya merasa bahwasanya dia tidak bisa komunikasi sama sang bapak. Ya sudah, tenang dulu. Saya kenal bapakmu, nanti saya coba ngobrol dengan bapaknya. Selang 1 pekan, 2 pekan, Bu. Ketika akhirnya anak itu pulang, saya ketemu bapaknya. Di sini bapaknya itu orang ngaji. Saya setelah selesai kajian, saya ajak Pak ke situ sebentar. Boleh? Boleh, Ustaz. Dan ketika saya sampaikan apa yang dicurhatkan anaknya, dia kaget. Tapi akhirnya saya tahu, ternyata bapaknya pun mendapatkan hutang pengasuhan dari orang tuanya. Jadi kayak sebuah snowball yang terus menggelinding ke bawah. Dia diperlakukan semena-mena oleh orang tuanya, di mana dia tidak pernah mampu untuk menyampaikan itu kepada sang anak. Anaknya pun menjadi korban dari dirinya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Persoalan hidup itu tidak akan pernah nikmat apapun yang kita jalani dalam kehidupan kalau kita belum memaafkan. Dan siapa orang yang paling berhak kita maafkan? Orang tua kita. Mungkin orang tua kita tidak pandai cerita tentang masalah yang mereka hadapi. Sehingga akhirnya kekurangan demi kekurangan mereka itu berikan dalam pola pengasuhan kita. Itu pun bukan karena mereka sengaja. Tapi bisa jadi itulah keterbatasan mereka. Belajarlah memaafkan orang tuamu. Supaya anakmu belajar memaafkan kekurangan dirimu. Itu yang pertama. Siapa orang yang paling layak untuk kita maafkan yang kedua? Orang yang paling layak yang kedua untuk kita maafkan, kata para ulama, yaitu adalah pasangan hidupmu. Suamimu, istrimu, itu maafin. Karena bagaimanapun ketika kita menikah, bahwasanya menikah itu konsep di dalam teori pernikahan itu cuma 50% kita
mengalami kecocokan, 50% kita berdamai dengan ketidakcocokan dengan pasangan kita. Makanya akhirnya selama kekurangan yang ada pada pasangan hidupmu bukan persoalan yang sifatnya membawa mandorot untuk orang tua kita dan tidak membawa kejahatan yang berakibat dosa, dimaafkan. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan di dalam setiap pasangan kehidupan kita. Makanya kemarin Bu, di acara Samila Wisdom saya cerita sebuah kisah nyata. Ada kisah nyata ini. Saksinya Sabto, saksinya tim saya ketika saya melakukan perjalanan dakwah ke daerah Sumatera. Ada Ustaz Zaidul juga. Ada salah satu keluarga di Padang. Ada bapak-bapak. Tiba-tiba itu ada luka di bawah lehernya, di bawah kupingnya sini. Lukanya semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Lalu sampai berlubang, Bu, luka itu. Karena infeksi. Dan terus membesar itu lubang di dalam di bawah kupingnya itu. Ketika akhirnya ke rumah sakit di kabupaten, di daerah Padang, maka rumah sakit kabupaten itu lepas tangan dan berkata, Pak, ini dirujuk saja ke rumah sakit provinsi di daerah Padang Kota. Maka ketika keluarganya akhirnya berikhtiar, istrinya berikhtiar untuk membawa dirinya ke Padang Kota, ada salah satu keluarganya mengatakan, cobalah kita bawa kepada salah satu orang yang dia paham tentang kesehatan, dia juga belajar tentang herbal, tapi dia juga memiliki pandangan-pandangan yang baik tentang akidah dan sunnah. Dibawalah kepada beliau dulu sembari mengatur perjalanan ke Padang Kota. Ya, Masya Allah, Bu. Saya kalau ingat kisah ini tuh selalu teringat betapa besarnya, dahsyatnya memaafkan. Akhirnya ketika datang, dicek, dilihat gitu. Terus beliau ini paham. Ini ada sesuatu pada emosi jiwanya belum selesai. Ditanya sama beliau yang paham tentang herbal dan kesehatan dan paham tentang sunnah. Bapak punya dendam tidak? Maka sang bapak itu mengatakan, saya nggak punya dendam. Bapak punya dendam enggak? Enggak. Punya dendam enggak? Enggak. Punya dendam enggak? Enggak. Sampai akhirnya ketika sang tabib ini mengkondisikan beliau, terakhir kali Pak saya tanya, punya dendam tidak? Jujur. Kalau Bapak tidak mau jujur, susah nanti masalah ini akan selesai. Sampai akhirnya sang bapak itu berkata, iya Pak, saya punya dendam. Ayo coba divalidasi, dirilis dendamnya. Sama siapa dendam? Ibu tahu kan? Dia dendam sama siapa? Sama istrinya. Jangan oo doang. Sama istrinya. Belum selesai. Maka ketika dia menyampaikan dia dendam sama istrinya pada saat itu, istrinya yang saat itu menemani beliau juga sempat kaget. Loh Bang, kamu dendam sama saya? Salah saya apa? Nah disitulah sang bapak bercerita sembari menahan air matanya. Istrinya pernah selingkuh. Bentar, jangan dulu. Istrinya pernah selingkuh. Sampai cuma alhamdulillah tidak sampai melampaui batas. Tidak sampai ketemuan, tidak sampai perzinahan, cuma sering ngobrol, cicat gitu. Tapi sempat menyampaikan dua-duanya kalimat sayang. Padahal saat itu yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami. Tapi ketika akhirnya ketahuan, sang istri betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha. Dan dia betul-betul menyesal kejadian itu dan betul merasa khilaf dan dia merasa melampaui batas. Sang suami sebenarnya sudah memaafkan, cuma masalahnya satu, Ibu. Laki-laki yang menjadi teman selingkuhannya, istrinya, itu satu kampung dengan mereka. Artinya setiap memaafkan 2 hari 3 hari ketemu lagi laki-laki itu. Paham maksudnya? Akhirnya emosinya naik turun. Walaupun istrinya memang sudah betul-betul meninggalkan itu dan tidak pernah sama sekali melakukan itu lagi.
Emosinya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan itulah yang menjadikan akhirnya dia menyimpan rasa bencinya itu bertahun-tahun. Secara wajah kayak tidak ada apa-apa, di dalam hatinya kayak magma yang tertahan oleh gunung yang siap untuk meletus. Ini kisah nyata, Bu. Masya Allah ya. Ustaz Zaidul dengerin kisah ini juga, Masya Allah. Ketika akhirnya sang istri langsung minta maaf lagi, ya Allah bang, saya kan sudah minta maaf. Iya, bukan kamu yang salah, dia yang sering kelihatan. Dia yang sering kelihatan. Maka pada saat itulah akhirnya sang tabib itu mengatakan sama beliau, udah Pak, dimaafkan. Saya dengar dari ustadz saya, ya beliau juga ngaji sama saya, memaafkan itu sumber kebaikan. Dan sesungguhnya kalau Bapak dalam kondisi memaafkan, seluruh energi darahnya pun positif dan tidak lagi negatif. Karena apa? Membenci itu membawa aura yang negatif untuk seluruh darah ketika beredar di seluruh organ tubuh. Iya, terus sang laki-laki mengatakan, saya sudah memaafkan tabib. Lalu ditanya, mulai kapan sudah mulai ridho dan memaafkan? Semenjak istri saya betul-betul tulus merawat saya, membersihkan luka saya. Ketika anak-anak merasa jijik ngelihat luka darahnya yang sudah bercampur dengan infeksi, istri saya yang membasuhkan, yang membersihkan, memandikan saya. Ketika tidak ada saudara saya yang sanggup melakukan itu, saya betul-betul memaafkan. Pada saat itulah sang tabib ini berkata, coba diikrarkan lagi Pak, dimaafkan, datang dari hatinya. Saya maafkan, nangis suaminya Bu. Jadi kayak ada air mata yang akhirnya divalidasi selama bertahun-tahun, air mata itu akhirnya dirilis, jebol air matanya, dipeluk istrinya, kenceng itu. Dan dia menyatakan permintaan maaf. Sudah, saat itu langsung dibawa ke Padang Kota. Seiring dia mulai memperbaiki dan memaafkan, seiring lukanya di sini mengering, mengecil. Sampai dokter di rumah sakit umum Padang Kota mengatakan, kok secepat itu kesembuhan secara signifikan? Karena hatinya sudah selesai dengan sesuatu yang sifatnya negatif. Paham sampai di sini Ibu? Yang membuat rumit hidup bukan Allah. Yang membuat rumit hidup itu kita sendiri. Kita yang membuat rumit kehidupan kita. Dan ketika kita yang membuat rumit kehidupan kita, itulah yang menjadikan kita akhirnya apa? Menyimpan nama. Dan nama itulah yang kita benci. Dan nama itulah yang menjadikan akhirnya kita tidak bisa merasakan dan mencicipi surga di dunia. Dan ketika kita sudah tidak lagi memaafkan, begitu beratnya perjalanan kita nanti berjumpa dengan Allah ketika membawa satu nama yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya tadi di dalam surat Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Makanya sampai tadi kita mendapati siapapun yang memaafkan lalu dia berbuat baik, maka sesungguhnya pahalanya itu nanti Allah yang memberikan. Karena sebesar itulah dampak ketika kita sudah belajar untuk memaafkan. Hate is heavy, benci itu berat. Dan kita layak untuk tidak harus menjadikan hati kita berat ketika kita bersiap untuk berdamai dengan satu nama yang tidak lagi kita benci dengan segenap hati kita. Makanya maaf ya Ibu, kalau ada sinetron, mana pemeran yang paling sulit dan paling berat? Pemeran antagonis. Kalau protagonis mah enak, senyum. Kalau antagonis harus melotot, emosi. Makanya tidak sedikit pemeran-pemeran sinetron antagonis, dia merasa kelelahan setelah sinetron itu selesai. Kenapa? Karena emosi itu luar biasa menguras energi kita. Kalau emosi aja energi kita terkuras, berapa banyak kebaikan hidup kita terkuras hanya kita membenci. Anak biasanya kalau habis nangis lama,
biasanya orang tua senang. Dia habis nangis, habis ini tidurnya nyenyak insya Allah. Karena dia capek nangis itu. Itulah kenapa di dalam Islam itu memaafkan itu menjadi salah satu di antara amalan puncak setelah amalan ketika kita beriman kepada Allah. Karena ketika kita memaafkan, kita sudah tidak lagi dikendalikan sama orang. Ibu, kalau membenci, kita tidak memaafkan. Misalkan kita tidak memaafkan tetangga, tidak memaafkan teman, berat kita. Kita harus ngelihat dulu, kalau mau kumpul ada dia enggak ya gitu. Kalau ada tetangga kita harus ngecek dulu di tirai, keluar enggak ya dia ya. Akhirnya kita merasa berat pada kehidupan kita. Kenapa? Yang membuat susah itu kamu, bukan Allah. Ketika kita susah untuk memaafkan orang lain. Makanya maaf ya, kenapa ibu disuruh banyak minta maaf sama suami oleh Allah? Ya karena pada dasarnya kamu disuruh meminta maaf, meminta ridho suami. Itu bukan karena Allah pingin untuk menjadikan ibu budak bagi suami. Enggak. Tapi seorang istri diperintahkan oleh Allah. Banyaklah kamu minta ridho. Banyaklah kamu minta maaf kepada suamimu. Bukan karena suamimu pantas atau tidak pantas untuk kamu mintain maaf. Enggak. Coba deh dibahas itu pembahasan hadisnya. Kamu itu minta maaf kepada suamimu. Karena pada dasarnya Allah ingin meringankan beban seorang wanita pada kehidupan, bahwasanya suaminya sekali lagi tidak bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan dalam kehidupan karena memang kita masih hidup dalam kehidupan di dunia. Paham sampai di sini? Paham. Sudah siap untuk memaafkan? Insya Allah di sini. Nanti sampai rumah gara-gara anduk di atas sofa aja bisa panjang. Amin, semoga bisa dimaklumi. Saya pun belajar memaafkan ibu-ibu ya. Semoga Allah memberikan. Ini yang pertama. Makanya maafkan. Siapapun yang ingin dimaafkan oleh Allah, belajarlah untuk memaafkan. Mari kita buka surat An-Nur sebelum kita pindah poinnya. Buka surat An-Nur. Dibaca umumnya ayat yang ke-22. Bismillah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi perintah memaafkan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir itu jauh lebih banyak daripada perintah meminta maaf, Bu. Dulu saya ketika sebelum belajar, saya menyangka perintah meminta maaf itu lebih banyak. Tapi ternyata kata para ulama tafsir itu justru mengatakan enggak, yang paling banyak di dalam Quran itu perintah memberi maaf, bukan perintah meminta maaf. Kenapa? Karena kebaikan antara meminta maaf itu kan wajar, wong dia salah kok, dia minta maaf. Tapi yang betul-betul mendatangkan efek kebaikan pada kehidupan bukan ketika kamu meminta maaf, kamu yang memberi maaf. Makanya akhirnya Allah menyampaikan di sini ketika menegur Abu Bakar. Allah itu karena sayang sama Abu Bakar, itu ditegur Abu Bakar. Bagaimana peristiwa yang terjadi pada saat itu? Yaitu ketika kita menjumpai ada salah satu kerabatnya Abu Bakar. Namanya siapa? Mistah bin Usasah. Kerabatnya Abu Bakar ini orang miskin, Bu. Dan setiap bulannya mendapatkan nafkah dari Abu Bakar. Tambahan-tambahan untuk menutupi kebutuhan hariannya. Yang mencukupinya itu adalah Abu Bakar. Ketika ada peristiwa ketika Ibunda Aisyah dituduh berzina, loh, Mistah bin Usasah itu ikut membesarkan berita itu dan ikut membenarkan berita itu dengan berbisik-bisik kepada teman-temannya. Memang betul Aisyah itu berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Padahal kerabatnya Aisyah hubungannya itu dengan Abu Bakar itu hubungan kemenakan. Maka ketika akhirnya terungkap surat An-Nur diturunkan dan Allah membersihkan kedudukan Ibunda Aisyah bahwasanya Ibunda Aisyah itu tidak berzina pada saat itu, maka Masya Allah Abu Bakar tetap manusia biasa. Dia kecewa, dia marah.
Dia datangin Mistah bin Usasah dalam satu hadis. Apakah kamu termasuk yang membenarkan peristiwa itu, wahai Mistah bin Usasah? Mistah bin Usasah menyesal dan mengatakan, iya. Semenjak saat ini saya potong, saya putus nafkah yang aku berikan kepadamu. Dan kamu bertanggung jawab nanti di akhirat atas apa yang kamu tuduhkan. Perkataan Abu Bakar naik ke langit yang ketujuh, Bu. Didengarkan oleh Allah di arsy-Nya. Dan Allah sayang sama Abu Bakar. Perhatikan, Allah tidak nyuruh Mistah bin Usasah meminta maaf sama Abu Bakar. Tidak. Allah suruh. Jadi patternnya, polanya bukan Mistah bin Usasah yang Allah perintahkan meminta maaf kepada Abu Bakar, bukan. Tapi polanya dibangun oleh Allah, Abu Bakar yang memaafkan Mistah bin Usasah. Makanya akhirnya ada sebuah kata yang Allah sampaikan di sini. Mari kita buka. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak senang kalau Allah itu memaafkan kamu? Lah inilah pertanyaan yang sebenarnya dijawab sama Abu Bakar. Saya mau dimaafkan engkau ya Allah. Maka pada saat itulah akhirnya Abu Bakar berkata kepada Mistah bin Usasah, aku maafkan dan aku sambung kembali nafkah yang aku berikan kepada keluargamu. Pertanyaan kita, kenapa kok bukan Mistah bin Usasah yang disuruh minta maaf? Kenapa justru malah Abu Bakar yang disuruh memberi maaf? Karena disitulah kita akhirnya mengerti. Karena keutamaan memaafkan lebih besar daripada keutamaan meminta maaf. Itulah salah satu di antara perkara yang bisa melapangkan hati kita untuk mendapatkan kenikmatan syurga. Makanya kalau masih membenci, susah. Makanya maaf ya Ibu, kalau ada sunnah ngajarin kita membenci orang terus, capek lama-lama orang itu. Dan ingat ya, kalau kita membangun kaidah kita dalam dakwah itu membenci, itu kayak membangun api. Kalau sudah tidak ada lagi kayu yang dibakar, apa yang terjadi? Api akan saling melahap api dengan api ketika tidak ada lagi kayu yang bisa dibakar. Apa yang terjadi, Bu? Energi orang membenci itu hanya berujung kepada kerugian yang menimpa kepada dirinya. Dimaafin. Karena memang pada dasarnya Allah tidak menyuruh kita meminta maaf sesering Allah menyuruh kita untuk memberi maaf. Susah Ustaz. Yang ngomong gampang siapa? Memang susah. Susah. Karena setiap mendengar satu nama itu kalau sudah kita benci itu rasanya hati kita itu langsung naik. Darah juga kalau dicek juga mungkin langsung naik gitu darah tingginya. Gulanya juga bisa jadi kalau dicek juga langsung naik. Tapi begitulah. Ketenangan hidupmu dimulai ketika kamu banyak meminta, ketika kamu banyak memaafkan. Ya kan? Masya Allah ya. Nah inilah yang menjadikan kita memahami betul. Yang pertama, memaafkan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Kapan-kapan kita bahas. Sudah tinggal 15 menitan lagi kita akan menuju ke salat duhur. Belum lagi pertanyaan, belum lagi Ibu persiapan untuk wudhu. Belajar itu tidak boleh instan, tidak boleh buru-buru. Kalau belajarnya instan, hilangnya instan. Yang paling bahaya itu apa? Belajarnya dikit, hilangnya banyak. Nah, itu yang paling bahaya. Makanya silakan untuk di-scan, untuk unduh materi pembahasan. Masya Allah, apa kurang baiknya saya coba sebagai guru? Sudah menyambut tamu, sudah buatkan materi, tinggal unduh gitu. Jangan lupalah jasa-jasa saya. Enggak ini memang kewajiban guru. Kenapa saya buatkan kayak gini Ibu? Karena saya teringat perkataan Imam Syafi'i. Kalau aku bisa nyuapin kalian ilmu, aku suapin kalian ilmu satu suapan. Tahu kan caranya ngunduh? Dibuka aplikasi kameranya, nah, di-scan di sini, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekaligus kita buka dengan dialog dan kita buka dengan tanya jawab di antara kita insya Allah. Semoga bukan masalah materi yang banyak yang kita pelajari yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah semoga
kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang kita praktekkan pada perjalanan hidup kita, insya Allah. Feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا I've been holding for so